Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Widya Suti. Saya merupakan dosen tetap Universitas Pancasakti Bekasi pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, jabatan akademik dosen. Saat ini asisten ahli dengan tugas tambahan sebagai sekretaris rektorat. Sebagai dosen tetap pada program studi Pendidikan Anak Usia Dini, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi tersebut meliputi bidang pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma yang sudah saya lakukan, bidang pengajaran memiliki kontribusi atau porsi yang lebih dominan dibandingkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kualitas pengajaran senantiasa saya tingkatkan. Salah satu upaya yang saya lakukan adalah dengan mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional mengerti. Melalui pelatihan ini menambah pengetahuan dan keterampilan saya, mulai dari menyusun capaian pembelajaran mata kuliah, membuat peta konsep mata kuliah, dan menyusun rencana pembelajaran semester. Pengajaran yang saya lakukan menggunakan beberapa model serta strategi pembelajaran yang saya sesuaikan dengan materi pada setiap mata kuliah, yang mana pada setiap model dan strategi yang saya gunakan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sesuai dengan kebijakan kampus Universitas Pancasakti Bekasi, pembelajaran dilakukan dengan model bauran, yakni pembelajaran dengan luring dengan persentase 57% dan daring dengan persentase 43%. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni matematika dan sains untuk anak usia dini. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini akan memberikan sejumlah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan mahasiswa memahami, menganalisis, menggunakan dan mengembangkan konsep teoritik tentang pendidikan matematika dan sains bagi anak usia dini. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengelaborasi berbagai desain pembelajaran matematika dan sains bagi anak usia dini dengan menggunakan berbagai jenis serta proses bermain dalam berbagai konteks kehidupan yang nyata, bermakna, dan menyenangkan. Capaian pembelajaran mata kuliah. Pada akhir semester, mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran matematika dan sains bagi anak usia dini, perkembangan permasalahan dan tradisi pembelajaran matematika dan sains bagi anak usia dini, mengevaluasi pembelajaran matematika dan sains, serta membuat video pembelajaran matematika dan sains bagi anak usia dini. Adapun topik-topik pembahasan meliputi sejarah pembelajaran matematika secara umum, pembelajaran matematika dalam konteks kurikulum anak usia dini di Indonesia, strategi dan metodologi pembelajaran matematika dan sains bagi anak usia dini, prinsip-prinsip penilaian dan jenis-jenis pembelajaran matematika dan sains anak usia dini, evaluasi pembelajaran matematika dan sains untuk anak usia dini, pembuatan film pembelajaran. Saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Yang pertama, saya menggunakan PowerPoint dan buku pembelajaran matematika terpadu untuk anak usia dini. Kemudian saya membagi mahasiswa per kelompok untuk melakukan presentasi sesuai dengan topik yang telah ditentukan, di mana tugas mahasiswa adalah membuat PowerPoint dan membuat makalah. Selanjutnya, interaction. Bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa? Untuk menjaga ketercapaian tujuan pembelajaran, salah satu yang saya butuhkan adalah komunikasi atau interaksi, yakni bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa
Yang pertama adalah berkomunikasi di dalam kelas atau pada saat pembelajaran berlangsung. Saya selalu memotivasi mahasiswa agar selalu aktif. Kemudian selanjutnya, saya menggunakan media atau aplikasi WhatsApp sebagai sarana saya untuk berkomunikasi dengan mahasiswa di luar kelas. Yang ketiga, saya menggunakan email untuk berkomunikasi dengan mahasiswa dalam hal pemberian feedback atas proyek yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Assessment, bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan dan rule perkuliahan yang harus diikuti selama perkuliahan berlangsung. Tentunya disepakati bersama antara saya dengan mahasiswa. Komponen penilaian meliputi kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, UAS sebesar 35%. Berikut saya sampaikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Matematika dan Sains bagi anak usia dini menggunakan Zoom Meeting. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, kita bisa lanjutkan untuk pembahasan pada sore hari ini ya. Mungkin langsung saja kita ke materi ya. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Oke, ini berkaitan dengan peranan area dan alat peraga, ya, serta teknologi dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini, gitu ya. Apakah yang sudah memakai ini pembelajaran area? Belum ya? Masih klasikal? Masih klasikal, Bu. Masih klasikal, belum ada yang area ya? Oke, jadi terkait dengan model pembelajaran area ini, anak-anak itu diberikan kesempatan ya untuk memilih, istilahnya melakukan kegiatan sesuai dengan minatnya dia gitu. Jadi nggak harus dalam satu kelas gitu ya. Satu kelas itu nggak harus istilahnya mengikuti pelajaran secara bersama-sama, tidak gitu ya. Tapi bisa memilih area mana saja sih yang di model pembelajaran area ini anak-anak itu diberikan kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan gitu ya berdasarkan minat dia gitu. Jadi tidak serta-merta itu keinginan ataupun istilahnya semuanya harus masuk dalam satu kelas yang sama, tapi berdasarkan minat dari anak tersebut. Misalkan boleh nggak kalau misalkan anak satu di area berkaitan dengan balok misalkan, atau mungkin terkait dengan drama, boleh atau tidak dengan berbeda-beda seperti itu? Boleh ya, boleh. Tapi tentunya dengan pendampingan dari guru gitu ya. Ada pendampingan dari guru. Jadi ada guru yang memantau atau mendampingi anak didiknya di area-area tersebut gitu ya. Kemudian di dalam pembelajaran area ini ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan. Ada konstruktif. Konstruktif itu apa? Konstruktif itu adalah pembelajaran itu terjadi ya saat anak berusaha memahami dunia di sekelilingnya. Ya, jadi proses interaksi antara anak-anak dengan guru ataupun dengan teman sebayanya itu merupakan sebuah proses pembelajaran juga. Iya atau tidak? Iya, Bu. Ya.
Jadi apa yang ada di sekeliling anak-anak itu gitu ya, berkomunikasi dengan guru itu adalah sebuah proses pembelajaran juga ya. Kemudian yang selanjutnya, sesuai dengan perkembangan, setiap anak itu berkembang melalui tahapan yang umum ya. Namun saat yang sama, setiap individu adalah makhluk yang, jadi perkembangan setiap anak itu berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, walaupun itu dalam satu kelas atau mungkin walaupun umurnya sama, tapi tingkat dari kematangan anak itu berbeda gitu ya. Jadi kita tidak boleh berpatokan berdasarkan usia gitu ya. Misalkan anak A gitu ya, usianya 5 tahun, anak B usianya 5 tahun, tapi tingkat kematangan anak itu berbeda karena mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu juga sangat berpengaruh di situ ya. Jadi faktor lingkungan itu juga berpengaruh terhadap perkembangan atau kematangan dari anak itu gitu ya. Jadi faktor lingkungan khususnya di lingkungan keluarga. Selanjutnya, pendidikan progresif ya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan anak dan konstruktivisme. Jadi pendidikan yang menekankan pada kebebasan ya. Jadi kebebasan anak gitu ya. Jadi anak itu diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Ya sebenarnya tugas guru itu kan hanya memfasilitasi gitu ya, mendampingi anak dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi sebagai guru itu sebenarnya hanya sebagai fasilitator gitu ya, hanya menyediakan, memotivasi seperti itu gitu ya. Jadi ketika proses pembelajaran, anak itu memang harus dituntut untuk proaktif. Istilahnya harus kita libatkan dalam setiap kegiatan dalam proses pembelajaran seperti itu ya. Jangan sampai anak itu hanya mendengarkan saja atau mungkin tidak dilibatkan, istilahnya hanya mendengarkan gurunya seperti itu ya, tanpa dilibatkan dalam proses atau kegiatan belajar seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat ya teman-teman, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran berbasis area ya. Ketika pembelajaran area itu kan anak-anak kan mengikuti pembelajaran sesuai dengan minatnya ya, seperti itu. Jadi anak-anak strategi ataupun media yang digunakan oleh guru itu menarik, mungkin cara penyampaiannya juga menarik, mungkin teman-teman juga akan enjoy, akan suka ya. Ketika teman-teman di sekolah itu kan pasti yang dilakukan itu kan pasti pendekatan dulu ya kepada anak ya. Iya atau tidak? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. teman-teman melakukan pendekatan dulu gitu ya. Pendekatan membuat anak itu merasa nyaman begitu ya. Kalau misalkan anak-anak sudah merasa nyaman, baru teman-teman masuk ke pelajaran atau ke kegiatan intinya gitu ya. Jadi kalau misalkan mood anak itu belum bagus, terus kita langsung masuk, sekiranya apa yang kita sampaikan itu akan diterima tidak oleh anak didik kita. Tidak ya. Iya, Bu, tidak. Oke, jadi kita sebagai teman-teman semuanya kan calon guru ya, calon guru PAUD ya. Ketika teman-teman nanti yang belum terjun di dunia PAUD ataupun ngajar gitu ya. Jadi intinya itu memang harus buat suasana itu menjadi nyaman gitu ya. Kemudian anak itu tertarik. Nah, dengan pembelajaran area ini, anak-anak itu kan belajar sesuai dengan minat gitu ya. Jadi tidak merasa terpaksa seperti itu. Jadi tetap anak-anak itu bisa mengeksplor apa yang menjadi minat dan bakat dia gitu ya. Jadi sebagai seorang guru itu harus tahu si A itu minatnya kemana nih, condongnya kemana seperti itu ya. Jangan sampai kita nggak tahu anak A dengan anak B itu kan pastinya berbeda antara minat dan bakatnya gitu ya. Jadi kita sebagai guru memang harus walaupun itu berdasarkan minat, tapi harus disesuaikan juga terhadap tujuan dari indikator yang dituju tersebut gitu ya. Misalkan terkait dengan tema saat ini apa di sekolah teman-teman? Lingkungan, Bu. Lingkungan, misalkan lingkungan ya. Kalau di lingkungan itu kalau misalkan di area itu biasanya di area apa? Misalkan di area balok atau di area imtak. Bisa nggak kita terkait tema tersebut kita kembangkan atau masuk ke area-area tersebut? Bisa ya? Bisa atau tidak? Kita kaitkan dengan tema tersebut. Bisa ya? Bu, Contohnya? Bisa, Ibu. Contohnya seperti apa? contohnya itu misalkan di area balok, terus dia bikin rumah gitu, Bu.
Membuat rumah yang tentunya dengan rumah yang sehat ya. Istilahnya rumah yang sehat itu seperti apa sih? Ya tentunya ventilasinya juga harus bagus gitu. Jadi pertukaran udaranya lancar lah ya, seperti itu. Mana rumah yang sehat? Kita berikan pengertian kepada teman-teman bahwa rumah yang sehat itu seperti ini loh gitu ya, kepada anak-anak kita memberikan pengertian seperti itu. Kemudian di area imtak itu apa contohnya? Kebersihan itu kan sebagian dari iman. Oke. Tadi imtak tadi di area imtak ini kita menegaskan atau menekankan kepada anak agar anak-anak itu menjaga kebersihan. Misalkan ketika sebelum makan itu harus membiasakan untuk cuci tangan dan sebagainya gitu ya. Kita berikan pengertian dan pengarahan di situ gitu ya. Kemudian membuang sampah itu sesuai dengan tempatnya gitu ya. Kemudian apalagi ya, merapikan mainan ya, atau alat-alat yang sudah dipakainya kembali lagi ke tempatnya. Itu kan juga merupakan bagian dari kerapihan atau kebersihan, dan kebersihan itu adalah bagian dari iman itu sendiri. Makanya kita harus memberikan pengertian dari hal-hal yang sederhana seperti itu, karena kan anak-anak itu kan memang belum bisa mencerna bahasa-bahasa yang lebih kompleks gitu ya. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga anak itu bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah, ini terkait dengan penilaian pembelajaran pada anak usia dini. Teman-teman ketika mengajar, itu yang dinilai itu dari hasil ujian atau dari kegiatan yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar. Kalau untuk anak-anak PAUD. Dari proses kegiatan belajar, Bu. Ya, jadi ketika kita menilai anak PAUD itu tidak dari hasil akhir ataupun hasil ujian ya. Kita menilainya itu dari proses. Kita nilai prosesnya. Teman-teman kan tentunya sudah mempunyai buku penilaian ya, setiap hari itu kan pasti ada ya perkembangannya seperti apa gitu ya, aspek perkembangannya seperti itu. Nah, yang kita nilai itu adalah prosesnya, bagaimana anak itu mengikuti pembelajaran seperti itu ya, bagaimana anak itu berinteraksi ketika proses pembelajaran seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan hasil akhirnya dari PTS seperti itu ya, tapi dari proses pembelajaran gitu ya. Ada yang mau menanggapi, mungkin ada kesulitan nggak teman-teman ketika melakukan proses penilaian terhadap anak PAUD? Adakah yang mengalami kesulitan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya ke alat peraga. Alat peraga kemarin apa? Apa yang dimaksud dengan alat peraga? Alat peraga itu apa? Alat peraga, media pembelajaran gitu ya. Jadi sarana untuk Mbak Miftah. Apa itu alat peraga? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Itu alat pembelajaran. Alat bantu dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi alat bantu dalam proses pembelajaran. Jadi agar apa yang kita sampaikan itu dapat dengan mudah dicerna atau dimengerti oleh anak didik kita, khususnya anak usia dini. Karena kan memang harus ada wujudnya, harus ada bendanya, harus konkret ya. Jadi belum bisa abstrak atau istilahnya membayangkan seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan alat peraga terkait dengan matematika itu sendiri, teman-teman biasanya pakai apa medianya atau alat peraganya? Mbak April, Mbak Lisa, atau teman-teman yang lain jika di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, alat peraga terkait untuk mengenalkan angka atau misalkan penjumlahan mungkin yang sederhana aja, biasanya teman-teman pakai apa? Untuk alat peraga atau medianya. Mbak April, silakan. Kalau aku itu kan sih Bu, yang alat peraganya kayak bisa dibuat dari kardus gitu, terus diwarnain, dia bisa ngasih tahu ini huruf apa, ini angka apa, dia bisa jawab ini angka 4 gitu. Kayak buat melalui kardus gitu, kardus yang diwarnain.
pakai kardus kemudian dimodifikasi ya agar lebih menarik ya, agar anak-anak itu tertarik dan menyukai gitu ya. Iya, Bu. Yang lain Biasanya. mungkin ada contoh yang lain atau mungkin dari biji-bijian bisa Dari jam kayu, Bu. Mas Rehan dari jam kayu. Oke, Iya, jam Bu. kayu. Berarti berkaitan dengan pengenalan waktu ya atau Iya, angka sempoa seperti juga itu. bisa, Bu, sempoa. Mas Rehan tadi aplikasinya seperti apa? Kenapa, Bu? Aplikasinya seperti apa? Kalau jam kayu itu ya nunjukin waktu. Jadi sambil belajar ngenal angka. Ini belajar mengenal angka ya di situ ya. Kadang kan anak-anak itu kan masih tertukar ya antara angka-angka itu gitu ya. Jadi masih kadang masih salah menyebutkan gitu ya. Mungkin dengan media-media yang lain gitu ya, yang lebih menarik mungkin anak-anak lebih ingat karena kan apa ya, kita itu harus memberikan pembelajaran itu, membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menarik. Suatu hal yang menarik itu saya rasa nggak akan cepat hilang gitu loh. Ya apa tidak? Misalkan teman-teman mengalami sesuatu hal atau misalkan teman-teman itu tertarik terhadap sesuatu hal gitu ya. Kira-kira itu akan selalu teringat dan ada di memori teman-teman nggak? Iya, Bu, ada. Sama halnya dengan media atau alat peraga ataupun proses pembelajaran. Jadi kita harus membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menarik gitu ya, yang komunikatif agar anak-anak itu tidak gampang melupakan gitu ya. Kalau dia udah suka, udah membuat dia itu senang gitu ya, dia akan selalu ada gitu dalam ingatan dia itu, jadi memorinya memori jangka panjang ya, bukan memori jangka pendek gitu ya. Jadi kita harus membuat media atau alat peraga yang memang betul-betul membuat anak itu tertarik gitu ya, kemudian anak itu merasa senang seperti itu ya. Oke, ini berkaitan dengan fungsi alat peraga ya. Bisa teman-teman lihat di situ, dengan adanya alat peraga itu memberikan selingan ya, atau istilahnya memberikan selingan untuk memperkuat minat siswa dalam hal belajar seperti itu. Kalau misalkan tanpa adanya media belajar itu bagaimana sih suasana di kelas itu menurut teman-teman? Anaknya nggak paham, Bu. Masih bingung. Ya, anaknya nggak paham, bingung gitu ya. Kemudian yang lainnya mungkin Bosen, Bu. bosan dan mungkin anak-anak jadi nggak fokus gitu ya, bosan, kemudian nyari kegiatan yang lainnya seperti itu ya. Dan dengan media belajar ini sangat membantu gitu ya, kaitannya dengan bagaimana sih kita mengelola kelas itu gitu ya. Jadi suasana belajar itu lebih kondusif. Di samping lebih kondusif, anak-anak itu juga lebih mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan begitu ya. Oke, kemudian menghibur siswa agar pembelajaran itu tidak membosankan. Ya betul tadi ya, agar siswa itu ketika belajar tidak bosan begitu ya. Kemudian terkait dengan fokus pembelajaran. Nah, kalau misalkan teman-teman itu kemarin ya ketika online gitu ya, kira-kira teman-teman merasa kesulitan nggak ketika belajar online kemarin? Kesulitan atau tidak? Kesulitan ya, karena tingkat konsentrasi anak itu paling banter di angka berapa menit? 4 menit, bukan? Konsentrasi anak itu ya, Mas Rehan? Iya, 4 menit bukan, Bu, kalau nggak salah. Ya 1 sampai 10, ya sampai kurang lebih 10 menit lah ya. Ya 5 sampai 10 menit lah ya. Ya kalau misalkan kita itu offline gitu ya. Kalau offline itu kan kita ada interaksi ya. Jadi anak-anak itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa berinteraksi dengan ibu gurunya gitu ya. Kemudian anak-anak itu belajarnya menggunakan media pembelajaran gitu ya. Mereka bisa melakukan kegiatan. Kalau misalkan di Zoom itu kan memang teman-teman membuat video pembelajaran ya terkait dengan apa sih yang kegiatan pada pembelajaran pada pagi ini seperti itu kan pasti teman-teman ketika online kan memang media pembelajarannya kan memang membuat video gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di offline gitu kan lebih kepada alat peraganya gitu ya. Teman-teman membuat alat peraga agar anak-anak itu tidak bosan atau fokus ketika proses pembelajaran itu gitu ya. Kemudian melibatkan siswa dalam proses belajar sebagai pengalaman yang nyata.
Ya, contohnya seperti apa? Contoh konkretnya, melibatkan siswa dalam proses belajar sebagai pengalaman yang nyata. Contohnya seperti apa? Contoh konkretnya, kita harus melibatkan siswa dalam proses kegiatan belajar. Jadi tidak hanya siswa itu tidak hanya mendengarkan saja, tapi diikut sertakan dalam proses pembelajaran, gitu ya. Contoh konkretnya seperti apa? Ya, contoh konkretnya seperti apa, teman-teman? Apakah teman-teman di sekolahan belum melakukan hal tersebut? Nah, contohnya seperti apa? Melibatkan siswa dalam proses belajar sebagai pengalaman nyata. Contohnya seperti apa? Anak-anak itu senang nggak sih ketika praktek? Senang. Seneng kan? Anak-anak kalau misalkan biasanya praktek apa sih kalau yang aman untuk anak usia dini itu? Misalkan terkait dengan pencampuran warna gitu ya, atau mungkin terkait dengan gejala alam, misal proses terjadinya gunung meletus. Pernah nggak teman-teman membuat percobaan itu? Bisa nggak itu dibuat? Sangat bisa ya. Jadi guru itu memang harus kreatif, istilahnya mengajak anak itu untuk melakukan kegiatan atau melibatkan anak dalam proses belajar. Jangan hanya memberikan ceramah saja gitu ya. Atau misalkan silakan ketika masuk kelas silakan buka buku paket halaman sekian, kemudian anak itu disuruh mengerjakan soal seperti itu. Itu tidak cocok gitu ya untuk anak usia dini gitu ya. Ataupun mungkin untuk anak SD pun saya rasa nggak cocok gitu ya. Hanya guru masuk kelas, kemudian buka buku paket halaman sekian gitu ya. Jadi anak-anak itu memang harus dilibatkan gitu ya, agar apa? Agar apa yang dia lakukan itu senantiasa diingat dia gitu ya. Kalau hanya mendengarkan ceramah ataupun yang lainnya, saya rasa tidak apa ya, tidak akan berkembang gitu ya. Jadi tidak akan cukup berkembang gitu ya. Kalau misalkan kita hanya pembelajarannya itu tidak sesuai gitu. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan motivasi siswa belajar ya. Karena alat peraga itu dapat merangsang tumbuhnya perhatian serta mengembangkan keterampilan gitu ya. Jadi dengan adanya alat peraga anak-anak itu akan menjadi tertarik. Apalagi kalau alat peraganya itu menurut mereka adalah alat peraga yang terbaru istilahnya, bukan yang kemarin-kemarin ibu guru bawa gitu loh. Jadi mungkin kalau ibu guru membawa alat peraga yang itu saja mungkin anak itu nggak akan tertarik dan nggak akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Tapi kalau misalkan ibu gurunya itu senantiasa memperbaharui media ataupun alat peraganya, ya saya rasa teman-teman atau anak-anak didik kita itu akan lebih termotivasi lagi, kemudian lebih rasa ingin tahunya itu akan lebih tinggi gitu ya. Kalau misalkan yang alat peraganya kemarin-kemarin terus, mereka udah pernah gitu ya. Tapi kalau misal alat peraganya itu selalu update gitu ya, terbaharui gitu ya, maka anak-anak itu rasa ingin tahunya atau motivasi belajarnya itu akan lebih besar lagi seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman nih ketika di sekolah dulu gitu ya, atau mungkin yang sudah ngajar gitu ya. Mungkin kalau yang belum ngajar mungkin dari pengalaman pribadi gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu gurunya membawa alat peraga ke dalam kelas gitu ya, kira-kira keaktifan teman-teman itu lebih atau enggak dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang tidak membawa alat peraga? Bu. Ya, gimana? Apakah betul alat peraga itu membuat siswa menjadi lebih aktif? Setuju atau enggak, teman-teman? Setuju sih, Bu. Setuju. Alasannya seperti apa? Karena anak tuh jadi nggak bosen, terus lebih kayak tergambar gitu, Bu. Penasaran ya, Maksudnya penasaran. Kalau anak itu penasaran kan dia akan mencari tahu ya. Mencari tahu, kemudian dia bisa berpikir secara kritis bagaimana sih istilahnya menggunakan alat peraga itu, kemudian bagaimana sih cara kerja dari alat peraga itu gitu ya. Jadi anak itu dari situ sudah mulai berpikir bagaimana cara penggunaannya dan segala macam gitu. Oke, kemudian selanjutnya apa? Alat peraga lebih meningkatkan interaksi antar siswa di dalam kelas. Setuju ya?
Setuju. Setuju. Kalau misalkan, itu kan bisa juga misalnya ketika guru itu membawa alat peraga, kita bisa juga membuat sebuah, grup kecil, misal membuat sebuah kelompok gitu ya, membuat kelompok gitu di satu kelompok itu kan yang terdiri bisa dari 3 atau, 4 anak gitu ya, itu kan juga ada proses interaksi antara siswa A dengan siswa B seperti itu gitu ya. Itu juga, interaksi atau kemampuan, sosial anak tersebut gitu ya, bagaimana cara anak tersebut berinteraksi, bagaimana anak, tersebut kerjasama seperti itu. Kalau kerja kelompok kan kerja bersama ya, kerjasama. Jadi anak itu kan kadang sosialnya atau, kerjasamanya kurang karena mungkin efek dari anak-anak sekarang efek dari apa? Sosialnya kurang, efek apa sekarang? Gadget, Bu. Efek dari gadget. Jadi anak-anak sekarang itu kadang, rasa egoisnya tinggi ya, ya Iya, kan? Iya, Bu. Bu. Ya seperti itu. Jadi, itu juga efek dari gadget itu juga luar biasa sekali gitu ya. Jadi, ketika di sekolah itu, memang benar-benar tidak ada, yang namanya, gadget gitu ya, tuh. Jadi lebih kepada bagaimana siswa-siswa itu berinteraksi dengan, temannya, teman di sekolah seperti itu. Kemudian selanjutnya, alat peraga itu memenuhi kebutuhan belajar kita sesuai dengan gaya belajar siswa dalam satu kelas gitu ya. Jadi dengan adanya alat peraga itu sangat membantu sekali dalam proses belajar seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, syarat untuk membuat alat peraga itu apa saja? Tentunya yang pertama harus Tahan lama. tahan lama, kemudian harus aman gitu ya. Tahan lama dan aman. Jangan tahan lama tapi pakai bahan-bahannya yang berbahaya, misalkan pakai formalin dan segala macam, itu kan tidak ramah anak gitu ya. Jadi kita juga harus memperhatikan juga keamanan dari alat peraga itu sendiri gitu ya. Kalau tahan lama tentunya kan tidak hanya bisa dipakai satu kali, tapi bisa dipakai berulang-ulang kali seperti itu. Kemudian selanjutnya bentuk dan warnanya menarik. Jadi kalau anak-anak itu kan suka nggak dengan warna hitam, coklat, dan sebagainya? Kira-kira suka nggak dengan warna-warna yang seperti itu? Tidak ya? Tidak. Jadi anak-anak itu lebih suka warna-warna yang cerah ya. Jadi, ketika kita membuat alat peraga gitu ya, itu harus, menggunakan warna-warna yang cerah gitu ya, misalkan merah, kuning, hijau, seperti itu. Kemudian sederhana dan mudah dimainkan gitu ya. Jadi ketika membuat alat peraga itu jangan membuat alat peraga yang rumit, dalam artian anak-anak kita tidak bisa menggunakan gitu ya. Percuma ya kalau kita membuat alat peraga yang bagus, tapi tidak disesuaikan dengan usia gitu. Keren, alat peraganya keren, tapi anak-anak tidak bisa memainkannya atau menggunakan alat peraga itu. Berarti kan percuma ya. Jadi lebih baik alat peraga itu sederhana tapi mudah dipahami atau dimainkan oleh anak gitu ya. Syukur-syukur alat peraga itu bagus, tapi secara penggunaannya juga mudah dipahami atau mudah digunakan anak tersebut gitu ya. Kalau memang ada konsekuensinya ya, kita memanfaatkan barang bekas itu ya. Kalau dari kardus kan memang teman apa ya namanya ya. Kalau kardus kan memang kalau anak-anak itu kan rentan cepet rusak ataupun sobek ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak kita itu mainannya main air dan segala macamnya gitu ya Mbak Rafika ya. Bisa nggak pakai itu Mbak apa namanya yang lebih istilahnya apa ya? Yang lebih kokoh. Yang lebih kokoh, yang istilahnya nggak cepet rusak ataupun kalau kena air basah kan rusak juga gitu. Dari Bisa kan? papan kali ya, Bu? Dari papan kayu bisa nggak? Bisa sih, Bu, cuma potongnya paling susah pakai gergaji. Oke, atau mungkin dari kaleng gitu ya, buat mobil ya? Iya, Bu. Mobil atau alat transportasi mungkin ya dari kaleng-kaleng bekas atau botol-botol bekas itu ya, sama mungkin dimodifikasi mungkin pakai stick itu bisa stick es krim. Nah, kemarin saya pakai stick Es es krim apa? Heeh. Kayak tusuk sate deh, Bu. Cuma Aduh, pada dipotek-potekin gitu, Bu. tusuk sate berbahaya nggak itu? Tajam. Di ujungnya dikasihin kayak kan buat rodanya itu ya, Bu. Pakein kardus. Oh Jadi yang aman. buat roda ya, buat roda ya.
Kemudian rodanya pakai apa? Tutup botol ya. Kemudian terkait dengan teknologi. Sekarang ini kan era digital ya. Jadi kan semuanya serba digital. Kira-kira teknologi apa sih yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran khususnya kepada anak usia dini? Oke, mungkin teman-teman bisa membuat menggunakan video ya atau audio visual ya. Halo Mbak Ajeng, Mbak Rafika. Kenapa, Bu? Terkait dengan teknologi. Kalau teknologi itu kita implementasikan di sekolah itu seperti apa? Kalau pakai aplikasi bisa nggak, Bu? Aplikasi seperti apa? Aplikasi kayak misalnya download aplikasi di Play Store yang Jet Heeh, bergerak itu, Bu. heeh. Terus? Itu di dalamnya ada kayak fisik motorik, motorik kasar, motorik halus gitu-gitu, Bu. Terus teman yang ada di kelas diajak ngapain? Anak-anak diajak ngapain Mbak Rafika? Kayak melipat gitu, Bu, sesuai instruksi yang ada di aplikasi itu. Kayak melipat, menjiplak, gitu-gitu, Bu. Oke, berarti itu apa memang di sekolah sudah tersedia istilahnya satu laptop untuk proses belajar mengajar sudah ada? Oh, belum, Bu. Itu Ah. baru ya aja, baru mulai. Oh iya, kalau misalkan ada fasilitas itu sih boleh-boleh aja gitu. Baik, tadi merupakan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Matematika dan Sains bagi anak usia dini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.